Amin. Kita boleh melihat satu sama lain. Dan hari ini kita memberikan terbaik buat Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita, nyatakan ucapan syukur kita buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan pada minggu hari ini. Biarlah kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan Kau jamah dari awal hingga akhir, biar semua bisa berjalan lancar. Kami serahkan minggu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan terlebih kita kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Oh, 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 oh. Amin. Kita katakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Kita katakan dari awal, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala
memuji dan meninggikan Raja kita di atas segala raja, amin. Yes. Dia bukan hanya Raja tapi juga harapan bagi kita semua. Apapun masalah dan beban berat kita pada hari ini, mari berserahkan pada Tuhan dan Tuhan sanggup mengubah itu semua menjadi perkara yang indah. Amin, amin. Selalu ada jawaban tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Kita mau berserah lebih lagi buat Tuhan kita. Bahwa jikalau pada hari ini kita masih sampai punya kekuatan, itu bukan kekuatan yang kita punya, tapi kekuatan yang berasal dari Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Sama-sama katakan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Katakanlah iman. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan dalam buat Tuhan kita, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuat yang selalu setia menopang kami, yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Tuhan, pertolongan selalu tepat pada waktunya. Mari Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan, sebab kami tahu Kaulah harapan. Kaulah harapan. Amin. Dalam hidup pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita katakan, mari sembah wajah-Mu. Engkau yang kami pandang, selama kami yang hidup. Kaulah Tuhan segalanya, Kaulah Alfa dan Omega, Kaulah Tuhan awal dan akhir. Kami puji nama-Mu, kami akan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang hidup, Kaulah Allah kami yang berkuasa. Kau yang tahu pertolongan, pertolongan yang hidup. Kami katakan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
dalam hidupku. Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hari Rabu, satu-satunya. Kami mengalirlah percaya kuasa-Mu Tuhan. dalam setiap Kami kami percaya Tuhan. Kaulah Alfa dan Omega. Oh, Allah yang selamanya Kau Allah yang hidup. Yes, Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Kau berfirman dan kami akan selalu bersertamu Tuhan. Maka kuat dan roh kami Tuhan menjadi kuat dan dahsyat Tuhan. Amin. Dan biarlah tangan-Mu Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi kita semua. Mari Bapak dan Ibu kita mau angkat pujian yang lebih lagi. Kita mau katakan bahwa dengan sayap-Mu pada hari kami terbang tinggi melewati setiap masalah kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. kami katakan dari awal kembali Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Allah yang hidup Tuhan. Amin, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh kami maka Tuhan. kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu yang kami perlukan Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu di tempat
aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Oh Yesus, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat cinta kasih-Mu Tuhan. Kami mau duduk manis buat telinga kami dan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan yang begitu baik, menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, Engkau agung dan mulia. Pagi ini kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu pada firman-Mu. Kau berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu ini kami lebih mengenal-Mu semakin dalam, mengerti tentang kehendak-Mu, dan apa yang Kau perintahkan supaya kami bisa lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini, takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Jadi takut akan Tuhan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Wujud sikap takut akan Tuhan adalah taat melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia taat melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu kita wajib mengikuti jejak Yesus, yaitu hidup dalam ketaatan. Umat tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah sia-sia. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh rasa hormat kepada Tuhan. Ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita mencintai Tuhan, menempatkan Dia sebagai terutama dalam hidup ini. Secara sepihak kita seringkali menuntut Tuhan untuk menebus atau menggenapi janji-janji firman-Nya. Tetapi kita sendiri tidak mau membayar harga. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Namun tidak sedikit pun masalah kita alami sebagai akibat dari ketidaksungguhan kita
dalam mengikuti Tuhan atau kita tidak takut akan Tuhan. Padahal takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita lihat kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di rumahnya, kebajikannya tetap selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa. Kita lihat lagi Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi Mazmur 145 ayat 19 mengatakan, ia melakukan kehendak orang-orang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, berkat tidak datang secara otomatis dalam hidup saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi berkat akan menjadi bagian hidup kita seiring dengan ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan pasti akan mengejarkan bagiannya, yaitu menebus kita. Asalkan kita juga mengejarkan bagian kita, yaitu takut akan Dia. Takut akan Tuhan berarti merasa getar atau segan terhadap yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, dan maha kuasa. Takut akan Tuhan merupakan ketakutan yang kudus, di mana sikap ini ada dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Takut akan Tuhan ada kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenaran sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Kita lihat Amsal 2 ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi takut akan Tuhan berarti memandang Tuhan dengan kegaguman dan penghormatan kudus terhadap menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, yang kuasanya yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat lagi di Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa manfaat kita peroleh karena kita takut akan Tuhan. Pertama, kalau kita takut akan Tuhan, kita memperoleh hikmat. Kita lihat Amsal 9 ayat 10. Pemulaan hikmat ada takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Kita dapat hikmat. Kedua, kita lihat Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan ada didikan, mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan.
Jadi pertama, kalau kita takut akan Tuhan, kita mendapat hikmat. Yang kedua, kita takut akan Tuhan, kita memperoleh pengetahuan. Kita lihat Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kedua, takut akan Tuhan, kita memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, kita takut akan Tuhan, kita memperoleh kehidupan. Kita lihat Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi kita tahu kalau tiga, kita takut sama Tuhan, kita memperoleh kehidupan. Yang keempat, kita takut akan Tuhan, kita memperoleh umur panjang. Kita lihat Amsal 10 ayat 7. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih satu contoh Raja Hizkia diperpanjang usia 15 tahun karena dia takut akan Tuhan. Nah, kita baca lagi 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, begini firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi ia sebelum lagi keluar dari pelantaran tengah, tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, begini firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Ansur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus pahami bahwa doa Hizkia bukan doa yang asal-asalan yang terucap. Namun ini ada doa yang tulus, sebagaimana dirinya hidup di hadapan Tuhan. Antara hidup yang dijalani dengan doa, disampaikan kepada Tuhan, itulah adanya. Tidak ada bertolak belakang antara doa dengan kenyataan hidupnya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan begitu menghargai kesungguhan dari doa orang yang tulus, hidup dalam firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, saya kasih contoh yang kedua. Ada Yusuf takut akan Tuhan. Kita lihat pertama, Yusuf takut akan Tuhan. Kita bisa membaca Kejadian pasal 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bahkan mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, yang membuat dosa terhadap Allah. Meskipun istri Potifar mengodah Yusuf,
Yusuf mengerti bahwa dia berdosa jika dia mengikuti keinginan istri Potifar. Bukan tentang nasib karyanya, bukan tentang apa dipikirkan Potifar, bahkan tentang apa dipikirkan banyak orang. Yusuf hanya memikirkan bagaimana tindakan ini di hadapan Tuhan. Yusuf ingat bahwa perzinahan ada dosa seperti tertulis dalam ayat Alkitab tentang dosa perzinahan. Dari karakter ini sesuai dengan pengertian takut akan Tuhan. Yang kedua, keteladanan dari Yusuf penuh cinta dan pengampunan. Orang takut akan Tuhan pasti penuh cinta dan memaafkan dan mengampuni siapapun yang berdosa kepada dia. Maka kedua, penuh cinta dan pengampunan. Kami telah memahami betapa kejamnya saudara-saudara Yusuf. Bahkan mereka tidak lagi tahu tentang Yusuf, bahkan melupakannya. Yusuf dengan posisinya sebagai orang kedua di Mesir, tentu memiliki peluang besar untuk menghukum saudara-saudaranya. Yusuf memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Namun, karakter Yusuf dalam Alkitab yang penuh dengan kasih, pengampunan, menghalau semua itu. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya daripada membalas dendam sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat Alkitab tentang pengampunan. Yang ketiga, keteladanan dari Yusuf bertanggung jawab. Dia hanya seorang budak di rumah Potifar. Yusuf kemudian menjadi kepala rumah tangga. Yusuf kemudian menjadi kepala penjara. Lebih jauh lagi, ia menjadi orang kedua di Mesir. Alkitab menjelaskan bahwa Allah terus menyertai Yusuf, membuat semua pekerjaannya berhasil. Namun satu hal perlu kita ketahui, adalah bahwa ini tidak mungkin jika Yusuf tidak bekerja dengan baik. Tentu saja, kehadiran Allah selalu seiring dengan upaya Yusuf memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Nah, ini menunjukkan karakter Yusuf bertanggung jawab atas tugasnya. Yang keempat, Yusuf rendah hati. Kejadian pasal 41 ayat 16. Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga memberitakan kesejahteraan kepada Tuhanku Firaun. Pekerjaan Yusuf selalu dianggap baik. Dia dipercayakan dengan segalanya, bahkan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Namun ini tidak membuat Yusuf menjadi sombong dan berpikir bahwa dia dapat melakukannya karena kekuatannya sendiri. Nah, ini menunjukkan betapa rendah hati Yusuf. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik. Lewat firman-Mu pada hari ini, membuat kami tahu tentang takut akan Tuhan. Selalu mendatangkan berkat. Selalu mendatangkan hari depan yang penuh cemerlang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah mengetahui segala-galanya. Engkau Allah selalu turut bekerja. Dan matamu selalu tertuju kepada orang yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan yang baik. Mulai hari ini kami mau melakukan segala sesuatu yang takut akan Engkau. Di mana bertentangan dengan firman-Mu, kami harus tidak melakukannya. Kami harus tunduk pada otoritas-Mu. Kami harus menjalani sesuai perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati semua yang hadir pada hari ini, yang ikut nonton dengan online ini. Tuhan akan tahu masalah mereka hadapi saat ini. Hamba minta Tuhan Yesus ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang penuh pengharapan,
tanganmu mendatangkan mujizat. Bagi mereka yang setia, yang takut akan Engkau, Engkau akan memberkati mereka. Apapun mereka bekerja, akan mendapat berkat yang luar biasa. Bagi yang sakit penyakit, Engkau sembuhkan dengan darah bilut-bilutmu. Bagi mereka mengalami banyak masalah persoalan, Engkau buka jalan buat dia, dan Engkau menunjukkan jalan yang terbaik baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita ambil roti ya. Ambil roti dulu. Nah, mari kita ambil roti. Kita angkat di atas kepala kita. Jadi perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kerafilah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Nah, perjamuan kudus ada materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil cawang, taruh di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kita ke atas. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan
perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kamu akan digendong dan akan dibelai-belai oleh pakuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan mengampuni engkau, bukan meruntuhnya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberikan hati bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan puas. Mari kita juga arahkan tangan kita ke atas terus. Terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.